Baladewa tadi istilahnya karena dia takut kepada adik si Kresna tadi jika membawa cakra tadi. Jadi dia urung, niatnya tadi diurungkan untuk mencoba ikut campur untuk membela si Duryudana itu tadi. Nah, di situ diceritakan Duryudana itu tadi sudah kalah, namun di situ dia istilahnya kemarahannya itu tadi tidak mendo, neng malah semakin menjadi-jadi. Istilahnya di situ dia di saat kalah pun dia masih menantang si Bima, masih mengolok-olok si Bima dengan memancing emosi Bima itu tadi, mengatakan bahwasanya percuma para Pandawa itu tadi merebut negara Astina karena negara tersebut sudah hancur. Wilujeng Rayu pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara obrolan budaya Nusantara. Nah, dalam kesempatan kali ini kita masih membahas tentang epos Mahabharata. Mungkin banyak dari pemirsa yang masih penasaran apa saja lakon yang ada di dalam epos tersebut. Mari kita tanyakan ke Mas Gurit. Nah, selamat malam Mas Gurit. Selamat malam Mas Bayu. Nah, setelah kemarin kita membahas tentang gugurnya Patih Sengkuni, berarti senopati dari para Kurawa telah habis ya Mas? Telah habis. Dan tinggal Prabu Duryudana. Nah, lalu apakah Prabu Duryudana akan turun ke Tegal Kurukshetra atau malah tunduk kepada para Pandawa? Itu bagaimana Mas ceritanya? Oh iya Mas Bayu, nah, setelah kemarin kita membahas tentang gugurnya Patih Sengkuni yang menjadi senopatinya para Kurawa kemarin. Nah, setelah itu kan habis senopati Kurawa habis, hanya tinggal Prabu Duryudana sendirian pada saat itu. Nah, Duryudana pada saat itu sedih karena hanya ditinggal dia sendiri yang tersisa di antara para Kurawa lain yang jumlahnya 100 setelah gugur semua. Bahkan Prabu Salya senopatinya juga gugur. Nah, di situ diceritakan sebenarnya Prabu Duryudana tadi takut. Dia takut untuk melawan Pandawa, namun ia teringat akan kematian para senopati dan anaknya yaitu Prabu Raden Lesmono Mondrokumara yang gugur di tangan Abimanyu kemarin. Nah, dia akhirnya pada saat itu karena dia teringat akan situasi yang telah berlalu itu tadi, dia timbul rasa ego, marah di dalam hatinya. Dia akhirnya memberanikan diri untuk maju ke Tegal Kurukshetra menemui para Pandawa. Akhirnya di situ si Duryudana tadi inisiatifnya menjadi senopati Mas Bayu. Dia berinisiatif menjadi senopatinya para Kurawa terakhir. Kalau anak buah gugur, istilahnya botoh juga akan maju, istilahnya seperti itu Mas Bayu. Nah, Duryudana pada saat itu ada yang sangkit mengatakan, dia bersumpah bahwa para Pandawa itu tadi bisa memiliki negara Astina kembali dan negara Amarta jika si Duryudana tadi sudah tewas. Ada beberapa sangkit dari dalam mengatakan seperti itu Mas Bayu. Nah, di situ diceritakan akhirnya si Duryudana tadi memiliki inisiatif Mas Bayu. Dia menjadi senopati lah, istilahnya seperti itu. Nah, di pihak para Pandawa di situ hanya Krishna dan Bima itu tadi telah bersiap untuk menemui Duryudana, dan di situ si Krishna tadi sudah melantik jika nanti si Duryudana maju menjadi senopati, Bimalah yang harus melawan si Duryudana itu tadi Mas Bayu. Nah, singkat cerita di situ akhirnya Bima dan Krishna tadi mendapat laporan dari anak buahnya, dari pasukannya bahwasanya si Duryudana itu tadi istilah gegembonge para Kurawa itu tadi telah maju ke Tegal Kurukshetra untuk menjadi senopati itu tadi Mas Bayu. Terus setelah mendengar
kabar bahwa Duryudana menjadi senopati itu apa yang mereka lakukan saat itu, Mas? Nah, di situ Kresna dan Bima itu tadi segera menemui Duryudana itu tadi di Tegal Kurukshetra itu tadi, Mas Bayu. Nah, singkat cerita, senopati dari Pandawa yaitu Bima dan Duryudana itu tadi bertemu di situ. Sebenarnya di situ ada sanggit yang mengatakan bahwasanya Pandawa itu tadi melalui si Kresna sebagai dutane tadi, sebagai botoi tadi ingin istilahnya mengampuni Duryudana. Istilahnya ingin mengampuni Duryudana, akan tetapi di situ karena sudah terbalut emosi atau amarah itu tadi dan egonya sendiri sebagai seorang raja di negara Astina itu tadi, Duryudana itu tadi tetap dalam pendiriannya. Dia tetap dalam pendiriannya, dia tidak mau tunduk kepada para Pandawa, istilahnya tidak mau diampuni lah seperti itu. Nah, di situ dia tetap dalam pendiriannya, dia ingin menghabisi para Pandawa, istilahnya seperti itu, Mas Bayu. Jadi tetap ingin menghabisi ya? Ya, benar sekali, karena dia melihat para pasukannya telah habis, senopatinya telah habis. Untuk apa aku hidup kalau menjadi anak buah si Pendawa, istilahnya seperti itu, Mas Bayu. Nah, di situ akhirnya terjadi kesepakatan. Bima pun juga sanggup untuk melawan Duryudana. Akhirnya terjadilah peperangan di situ. Terjadilah peperangan di antara senopati Pandawa itu Bima dan juga Duryudana. Tadi terjadi peperangan sengit di antara mereka berdua. Mereka saling beradu kekuatan. Di situ diceritakan, singkat cerita, Duryudana itu tadi kewalahan, Mas Bayu. Dia kewalahan menandingi kekuatan si Bima yang sangat luar biasa, istilahnya kulino perang lah seperti itu. Nah, Duryudana pada saat itu diceritakan ada sanggit dia berlari untuk menghindari si Bima itu tadi. Namun di situ Bima itu tadi terus mengejar Duryudana, istilahnya memburu Duryudana, di mana si Duryudana itu tadi berlari untuk bersembunyi itu tadi, Mas Bayu. Jadi saat itu si Duryudana kewalahan ya, kewalahan, Mas, melawan Bima. Benar sekali. Nah, dan si Bima apakah bisa mengejar, Mas, Duryudana? Nah, di situ diceritakan Duryudana itu tadi dia dalam pelariannya tadi dia sampai ke pinggir samudra. Nah, di situ untuk menghindari si Bima itu tadi, Duryudana tadi lalu menceburkan dirinya ke dalam samudra itu tadi untuk menghindari si Bima itu tadi. Nah, si Kresna pada saat itu mengikuti si Bima itu tadi, menahan agar si Bima itu tadi tidak mengikuti Duryudana yang masuk ke dalam samudra itu tadi, karena jika si Bima itu tadi mengikuti si Duryudana masuk ke dalam samudra, Bima pasti akan kalah berperang di dalam air itu tadi, tidak leluasa, istilahnya seperti itu, Mas Bayu. Oh, jadi itu ya sebab ya, Kresna melarang tidak boleh nyebur itu. Ya, benar sekali, Mas samudra. Bayu. Nah, di situ akhirnya si Kresna itu tadi lalu mengutus si Bima, istilahnya untuk menantang atau nyumbari, dalam bahasa Jawa ini nyumbari si Duryudana untuk perang, agar si Duryudana itu tadi melanjutkan peperangan, tidak seperti seorang pengecut saat peperangan kalah dia malah berlari, istilahnya seperti itu, Mas Bayu. Nah, di situ si Bima tadi nyumbari, istilahnya nantang terus si Duryudana itu tadi. Namun di situ Duryudana tidak keluar, tidak mau keluar, istilahnya seperti itu. Nah, di tempat lain, Mas Bayu, ada sanggit yang menceritakan bahwasanya di pinggir Bengawan, Begawan namanya Begawan Bhagiratri, tepatnya di Grojogan Sewu. Nah, di situ Prabu Baladewa. Kita sudah lama tidak membahas Prabu Baladewa. Di situ Prabu Baladewa yang kemarin pada saat lakon Kresna Gugah tadi diutus oleh Kresna bertapa di Grojogan Sewu untuk menebus dosanya kepada bumi, karena istilahnya nama ke senjata nenggolo ning bumi hingga membuat dewa ning tanah marah kemarin, dan dia harus menebus dosanya dengan bertapa di Grojogan Sewu itu tadi. Nah, di situ Baladewa tadi ditemani oleh anak si Kresna bernama Raden Setyaka di situ. Nah, diceritakan pada saat itu Baladewa itu tadi yang sedang bertapa di tempat itu sudah lama, sudah 7 bulan. Dia sudah 7 bulan di situ. Nah, Baladewa tadi mengatakan menurut si Kresna pertapaan si Baladewa tadi bisa selesai jika di situ ada bunga teratai. Bunga tersebut bisa mekar. Jadi istilahnya simbole tandane pertapaan Baladewa tadi selesai jika bunga teratai di situ bisa mekar di situ, Mas Bayu. Nah, Baladewa pada saat itu menanyakan kepada Setyaka apakah bunga tersebut sudah mekar. Namun di situ Setyaka menjawab belum, seperti itu. Berarti belum mekar, berarti pertapaan si Baladewa itu tadi belum selesai, istilahnya seperti itu. Nah, sebenarnya Baladewa pada saat itu hanya mengetes. Dia hanya mengetes kejujurannya si Setyaka itu tadi, bahwa karena di situ diceritakan Dewa itu tahu diam-diam dia tahu bahwasanya di situ bunga teratai tersebut kuncupnya itu tadi telah diikat oleh sebuah benang hingga membuat
si bunga teratai tadi tidak akan bisa mekar di situ, Mas Bayu. Dia menanyakan hal tersebut kepada Setyaka itu tadi hanya untuk mengetes kejujurannya si Raden Setyaka itu tadi, Mas Bayu. Nah di situ karena telah menjawab, si Setyaka telah menjawab itu tadi. Nah si Baladewa marah bahwasanya si Setyaka tadi ngapusi, dia tahu di situ, Mas Bayu, bahwasanya si Setyaka itu tadi berbohong kepadanya. Dia berbohong. Dia lalu menanyakan kepada Setyaka, siapa yang mengutusmu untuk istilahnya mengikat kuncupe bunga teratai tersebut. Nah di situ si Setyaka tidak berani menjawab. Istilah dia mau dihajar oleh si Prabu Baladewa itu tadi, Mas Bayu. Pada saat itu, Mas Bayu, di saat si Setyaka itu tadi dihajar oleh Baladewa tadi, tiba-tiba Kresna datang, Mas Bayu. Kresna datang pada saat itu. Terus bagaimana reaksi Kresna, Mas? Ya. Melihat si Setyaka dihajar sama Prabu Baladewa. Oh ya, ya. Sebentar, Mas. Sebelum Mas Gurit lanjut, silahkan diminum dulu. Oh iya, Mas Bayu. Gimana, Mas? Bagaimana reaksi Prabu Kresna saat itu? Nah di situ Prabu Kresna itu tadi mencoba menengahi. Akhirnya dia datang menengahi dan dia mengatakan kepada Baladewa bahwasanya ya mengutus Setyaka untuk mengikat kuncup bunga teratai tersebut adalah dirinya, yaitu si Prabu Kresna itu tadi. Nah dia juga mengatakan tujuannya mengikat tersebut agar Baladewa itu tadi sebenarnya tidak ikut campur di dalam perang Baratayuda, karena perang Baratayuda tadi adalah perang di antara Pandawa dan Kurawa itu tadi, Mas Bayu. Nanti pasti jika Baladewa tadi tidak dibohongi seperti itu, maka dia pasti akan ikut campur di dalam perang tersebut. Nah Kresna akhirnya mengatakan kepada Baladewa bahwasanya Duryudana itu tadi sedang bersembunyi. Dia sedang bersembunyi di dalam samudra itu tadi, dan akhirnya di situ Kresna meminta Baladewa untuk menemukan Duryudana itu tadi, untuk bisa istilahnya ngentas ke si Duryudana itu tadi agar bisa melanjutkan perang Baratayuda tersebut, Mas Bayu. Terus apa jawaban dari Baladewa, Mas, saat itu? Nah di situ diceritakan Baladewa itu tadi akhirnya akhirnya dia bersama-sama si Kresna itu tadi datang di pinggir samudra untuk menemui Duryudana itu tadi. Baladewa pada saat itu dari pinggir samudra dia mengatakan kepada Duryudana bahwasanya Duryudana itu tadi tidak boleh berbuat seperti pengecut. Dia harus keluar dari air dan melanjutkan perang Baratayuda itu tadi. Dan Baladewa mengatakan bahwasanya si Baladewa sendiri yang akan menjadi botohi Duryudana, akan mendampingi si Duryudana itu, jadi istilah akan mengayomi Duryudana itu tadi, Mas Bayu. Lalu hal tersebut apakah membuat Prabu Duryudana akan keluar dari tempat persembunyiannya? Nah di situ diceritakan mendengar suara si Baladewa itu tadi, kakak ipar itu tadi. Nah di situ Duryudana tadi akhirnya keluar dari air. Dia keluar dari air dan dia di situ segera memeluk si Baladewa tadi. Istilahnya si Duryudana tadi akhirnya ada orang yang mengayomi dirinya seperti itu, Mas. Ya di situ Duryudana bahagia karena dia tidak sendirian. Nah di situ Baladewa tadi senang karena Duryudana bisa keluar dari tempat persembunyiannya, dan ia di situ menasihati Duryudana agar segera menyelesaikan perang Baratayuda. Watake satriya istilahnya harus bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan, istilahnya seperti itu, Mas Bayu. Dan di situ Duryudana sanggup menjadi botohe Duryudana itu tadi, Mas Bayu. Nah Duryudana pada saat itu senang. Dia senang dan ia mengatakan bahwasanya ia tidak akan menghindari perang Baratayuda, akan tetapi dia bersembunyi tadi untuk menenangkan pikirannya sejenak, istilahnya seperti itu. Nah Duryudana pada saat itu akhirnya mau dia maju berperang lagi menggunakan senjata miliknya yang bernama senjata berwujud godo atau gada milik si Duryudana tadi. Nah menurut versi Ki Mantep namanya Kiai Singobarong, godo Kiai Singobarong itu milik si Duryudana itu tadi. Dan Bima pada saat itu akhirnya juga mempersiapkan senjatanya juga yang berwujud godo. Ada yang mengatakan menggunakan godo Lukitosari, namun ada juga versi juga mengatakan menggunakan godo Rujak Polo. Ada beberapa versi, ada beberapa sanggit, Mas Bayu. Nah sama-sama menggunakan godo ya? Ya benar sekali ya. Akhirnya di situ terjadi perang godo, Mas Bayu. Perang godo karena diceritakan Duryudana dan Bima tadi yang mengajari perang godo adalah si Prabu Baladewa. Jadi sama-sama murid si Baladewa di situ, Mas Bayu. Nah diceritakan perang godo di antara mereka saling beradu kekuatan dan keahlian perang godo itu tadi. Nah di situ melihat Duryudana yang kewalahan, di situ Duryudana kewalahan menghadapi si Bima itu tadi.
Baladewa pada saat itu ada sangkit. Baladewa dari kejauhan itu tadi dia meneriaki seperti memberikan arahan kepada Duryudana untuk menghantam pilingan atau pelipis milik si Bima itu tadi, karena kelemahannya si Bima itu tadi terletak pada pelipisnya Mas Bayu, seperti itu Mas Bayu. Terus apakah Prabu Duryudana mengikuti arahan dari Baladewa saat itu, Mas? Nah, Duryudana pada saat itu mendengar si Prabu Baladewa tadi seperti memberi isyarat seperti itu, dia lalu menghantam pilingan atau pelipis si Bima itu tadi menggunakan godonya, hingga pada saat itu membuat si Bima itu tadi terjatuh Mas Bayu. Dia terjatuh, Duryudana pada saat lalu menghajar si Bima. Dia mengajar Bima, melihat Bima yang tidak berdaya itu tadi, si Duryudana akhirnya mundur, istilahnya ben kono, istilahnya menghimpun kekuatan lagi seperti itu. Nah, Bima pada saat itu karena telah diketahui istilahnya kelemahannya, dia lalu putus asa. Pada saat datang si Kresna, botohe Bima tadi, dia datang mengutus si Bima tadi untuk bangkit untuk maju lagi. Nah, di situ si Kresna tadi juga memberikan saran, memberikan istilahnya petunjuk kepada si Bima tadi, agar nantinya di peperangan lagi itu tadi Bima harus menghantam paha sebelah kiri milik si Duryudana, karena kelemahannya si Duryudana berada di situ, pupune sebelah kiri atau sebelah kiwo, istilahnya seperti itu Mas Bayu. Nah, diceritakan akhirnya Bima karena sudah mengetahui kelemahan tadi, dia maju berperang lagi, dia segera mengejar Duryudana itu tadi, dan situ diceritakan dia berhasil menghantam paha sebelah kiri milik Duryudana itu tadi, hingga membuat si Duryudana itu tadi terjatuh dan kalah itu tadi Mas Bayu. Dia di situ Duryudana kalah, Bima pada saat itu juga menghajar si Duryudana itu tadi menggunakan godono itu tadi, hingga membuat si Duryudana itu tadi tidak berdaya seperti itu Mas Bayu. Hal tersebut membuat si Baladewa tadi marah. Dia marah, yang ingin mencoba melawan si Bima itu tadi, karena melihat Duryudana sudah terkapar tidak berjaya tadi, masih dihajar terus oleh si Bima itu tadi. Baladewa maju membawa pusakanya Nenggala itu tadi. Nah, di situ si Kresna melihat tersebut, dia juga berlari. Dia menggunakan senjata cakranya. Dia mencoba menghadang si Baladewa itu tadi agar tidak ikut campur seperti itu Mas Bayu. Nah, Baladewa tadi istilahnya karena dia takut kepada adik si Kresna tadi jika membawa cakra tadi dia urung, niatnya tadi diurungkan untuk mencoba ikut campur untuk membela si Duryudana itu tadi. Nah, di situ diceritakan Duryudana itu tadi sudah kalah, namun di situ dia istilahnya kemarahannya itu tadi tidak mendo, neng malah semakin menjadi-jadi. Istilahnya di situ dia di saat kalah pun dia masih menantang si Bima, masih mengolok-olok si Bima dengan memancing emosi Bima itu tadi, mengatakan bahwasanya percuma para Pandawa itu tadi merebut negara Astina karena negara tersebut sudah hancur lebur, utangnya di mana-mana. Jika Pandawa tadi ingin menguasai silahkan, dia hanya ngopeni rondo-rondo yang istilah kelaparan dan anak yatim piatu, istilahnya seperti itu Mas Bayu. Di situ hal tersebut membuat si emosi si Bima semakin marah, dia makin beringas menghajar si Duryudana itu tadi. Nah, di situ Duryudana pun juga mengatakan bahwasanya sebenarnya yang kalah itu adalah para Pandawa, istilahnya seperti itu Mas Bayu, karena yang telah menghabiskan harta benda negara Astina tadi adalah Kurawa beserta Duryudana beserta Patih Sengkuni dan lain-lain, istilahnya seperti itu Mas Bayu. Terus setelah mendengar perkataan dari Prabu Duryudana, Mas, bagaimana reaksi Bima saat itu, Mas? Nah, Bima pada saat itu terpancing emosinya, dia terus menghajar si Duryudana itu tadi Mas Bayu. Nah, Kresna dan Baladewa pada saat itu menemui si Bima dan Duryudana itu tadi. Nah, Duryudana yang sekarat itu tadi belum mati, dia sudah sekarat, sudah tidak bisa apa-apa, namun dia belum mati. Nah, Kresna mengatakan bahwasanya Duryudana itu tadi tidak akan mati jika tidak bersama orang yang ia kasihi. Bukan istrinya, bukan orang tuanya, melainkan dengan Patih Sengkuni Mas Bayu. Seperti itu. Nah, Patih Sengkuni ya itu dengan sayangi itu. Ya, benar sekali, yaitu Sengkuni. Bima lalu pada saat itu segera mencari mayate si Sengkuni itu, bangkini si Sengkuni itu tadi. Nah, Kresna pada saat itu meminta kepada si Duryudana untuk melemparkan mayat si Sengkuni itu tadi ke badan Duryudana seperti itu. Nah, Bima yang melaksanakan tugas tersebut, akhirnya di situ bangkai Sengkuni dilemparkan kepada si Duryudana itu tadi, dan akhirnya di situ membuat Raja Astina itu tadi gugur, tewas bersama dengan bangkai si Sengkuni, orang yang istilahnya dikasihinya seperti itu Mas Bayu. Gitu ya Mas, gugurnya Prabu Duryudana itu ternyata seperti itu. Oh ya Mas Bayu, jadi gugurnya seperti itu pertama karena terkena godone si
Bima itu tadi menghantam paha sebelah kirinya Duryudana pada saat hingga membuat si Duryudana sekarat itu tadi, dan akhirnya di situ ada yang Sanggit mengatakan Duryudana itu tadi seperti memberikan isyarat kepada orang lain dia tidak akan mati jika tidak bersamaan dengan si Sengkuni itu tadi, orang yang dikasihinya, Mas Bayu. Nah itu tadi akhir dari kisah perang Bratayuda tadi seperti itu, gugurnya Duryudana itu tadi. Namun perlu diketahui bahwasanya gugurnya Duryudana atau akhir perang Bratayuda tadi bukan menjadi epos terakhir, cerita terakhir dari dari epos Mahabharata. Namun epos Mahabharata masih ada lanjutannya. Masih ada lagi, Mas. Masih ada lagi, Mas Bayu. Kita akan bahas di pertemuan lain saja, Mas Bayu. Ya, untuk kali ini terima kasih ya, Mas. Ya, Mas Bayu. Kisahnya kali ini mudah-mudahan kisah yang Mas Gurit sampaikan bisa menambah pengetahuan untuk kita semuanya. Ya, Mas Bayu. Nah, itu tadi pemirsa, cerita dari Mas Gurit tentang gugurnya Prabu Duryudana. Mudah-mudahan cerita yang Mas Gurit sampaikan bisa menambah wawasan untuk kita semuanya. Dan apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Tetap ikuti video kita selanjutnya. Tetap di Salam Budaya Nusantara.